Kejadian 28 ayat 1 sampai ke 9. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari anak antara perempuan Kanaan," dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Shalom Bang Shalom. Henry. Halo, Shalom Om Ren. Rana. Gimana kabar? Baik. Gimana kabar Bang Hen? Baik. Wih, luar biasa ya. Nih nggak nyangka nih, biasa ngelihat Bang Hen jadi penonton aku ya di Iya. acara celotehan. Celotehanku. Betul. Tuh acara nggak tahu tuh. Iya. Pengennya sih dihidupin lagi karena memang acara-acara yang kayak gini kan kayak Sunday Bible Talk gitu kan memang bisa nambah wawasan kita juga. Betul. Bukan hanya yang denger ya Om Prana ya, tapi iya, memang kita ini juga pada akhirnya memang mendalami gitu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang masalah Yakub nih. Yakub ceritanya di Kejadian 28 dan seterusnya itu ketika dia di rumahnya Laban. Di rumah Pak Laban nih. Kira-kira kalau pandangan Bang Hen sama Om Prana nih, ketika dia di rumahnya Bapak Laban ini tuh Yakub seperti apa sih? Mau dari siapa dulu? Silakan Om. Bro Henry, silakan. Iya. Ya kemarin kan kita coba lihat ya Yakub sama Laban. Saya lihat, waduh, peristiwanya kacau balau juga ya di sana. Betul. Maksudnya dari kisahnya kita baca Yakub ketika dia lari dari si kakaknya si Esau tuh, mencari kayak tempat perlindungan lah. Kiranya dia ke siapa? Ke Ribka ya, ke rumah Laban, saudara dari Ribka. Nah, di situ saya lihat bagaimana Yakub menjalani hidup di sana, dari dia nanti punya istri, dia bekerja, kemudian sampai dia memperoleh harta benda itu. Ya perjalanan hidupnya kita bisa baca lah di sana kemarin tuh Kejadian 30-an ya, Kejadian 30, 31 di situ. Nah, saya melihat kalau Yakub itu ya memang kalau kita lihat orangnya cukup pandai, cerdik, dan juga memang kalau bisa dibilang dia licik juga gitu loh. Dari kita lihat, kita baca dari peristiwa awal ketika dia mengikuti saran mamanya yang dia nipu permasalahan hak kesulungan yang mestinya kakaknya yang terima, ternyata si Yakub yang ambil. Nah, gara-gara itu Esau menaruh dendam karena udah nggak dapat berkat lagi, akhirnya oleh saran mamanya disuruh pergi ke Laban. Nah, dari situ kita lihat lagi, wah perjalanan hidupnya juga lumayan kacau balau juga, berantakan di situ, terutama hal tipu menipu itu loh. Hal tipu menipu antara si Laban dengan Yakub, kayak permasalahan yang paling awal itu loh. Ketika si Yakub mau memiliki si Rahel sebagai istri, udah oke. Laban okein, tetapi di tengah perjalanan ternyata kakaknya dulu yang dikasih. Baru pagi-pagi lihat, loh kok bukannya si Rahel, ternyata kakaknya. Kaget kan, kok ditanya ke Laban, kenapa nih? Maksudnya
saya kan mau mengingini anakmu yang kedua, tetapi yang diberikan itu Lea. Ternyata Laban ngomong, di dalam kebudayaan kami, Nggak boleh seorang lewatin. seorang kakak itu nggak biasa gitu loh kalau misalnya anak Dilewatin. kedua itu yang menikah duluan Dilangkahin lah ya anak bahasanya. Iya. Ya udah, akhirnya Yakub jalanin kan, tetap jalanin 7 hari pernikahan, kemudian dia bekerja lagi 7 tahun lagi sampai dia baru mendapatkan si Rahel. Nah, nanti dari sana kita lihat lagi nih nanti cerita dia bagaimana mendapatkan harta, bagaimana dia juga sempat bertengkar dengan Laban kan, karena si Yakub ini dia ternyata melarikan diri karena dia mengambil harta, dia pengen, ya tujuannya utama sih pengen pulang ke bapaknya Ishak gitu loh. Seperti dia kan pernah ngomong kan, kalau Tuhan menyertai aku sampai nanti dia kembali ke tanah, kepada si Ishak, nah dia akan baru mengakui Tuhan sebagai Allah gitu. Nah itu yang mungkin kurang lebih yang bisa saya bagikan. Nah, kalau dari Om Prana nih ngeliatnya kejadian si Yakub di rumah Laban nih kira-kira gimana nih? Nah ini kayak yang tadi udah disampaikan dari sama Bro Henry ya. Saya pengen informasikan dulu siapa sih ini si Laban ini kan. Iya, iya. Kalau di pasal-pasal sebelumnya tuh kita bisa lihat bahwasanya Laban ini siapa. Laban ini ternyata saudara laki-laki dari ibunya. Iya. Ibunya si Yakub yang namanya Ribka. Nah, kejadian kenapa si Yakub disuruh ke rumahnya pamannya, kan bisa dibilang nih si Laban ini kan pamannya, itu ada karena Esau ini tidak suka sama si Yakub karena dia merasa dibohongi sama si Yakub, dan akhirnya hak kesulungan jatuh kepada si Esau, karena kan akhirnya Ishak memberkati dia ya dengan segala tipu dayanya. Akhirnya, tapi juga tipu dayanya yang dilakukan si Yakub juga ini karena dia mendapat masukan daripada ibunya kan, si Ribka. Ya udah kamu kalau gitu karena bapakmu mau memberkati Esau, ini tadi sebenarnya itu juga karena kesalahan ibunya, karena pilih kasih kan. Kita tahu bahwasannya Esau itu disayangi sama Ishak, sementara Ribka sayangnya sama si Yakub. Nah, akhirnya berkatnya ini jatuh ke Yakub karena Ishak memberkati Yakub dengan tipu daya si Yakub. Akhirnya dia menyerahkan memberikan hak kesulungan itu kepada si Yakub. Nah, akhirnya karena dikejar-kejar sama si Esau, akhirnya si Yakub ini disuruh ke rumah pamannya Laban. Nah, disinilah makanya sebelum si Yakub ini pergi ke Laban, Yakub juga dapat pesan nih, kalau kita baca kan, bahwasanya nanti kamu jangan ngambil istri orang Kanaan, karena ternyata si pamannya ini tinggalnya di Haran, nih salah satu tempat di Kanaan kan. Akhirnya di situ ketemulah sama si pamannya ini Laban, dan ternyata punya 2 orang anak perempuan, yang pertama Lea dan Rahel, dan kemudian akhirnya seperti kayak tadi saudara Henry informasikan, akhirnya dia menikah sama si Rahel, walaupun segala macam katakan tadi kayak Bro Henry bilang bahwasanya pertama dikasih si Lea, tapi ternyata pas begitu pagi-paginya loh ternyata bukan si Rahel yang dia pengen. Ya, akhirnya begitulah tipu dayanya si Laban, dan juga tipu dayanya si Yakub. Kalau misalnya kita lihat di ayat-ayat 28 dan seterusnya gitu loh, Ren. Nah iya, memang kalau kita bahas tentang Yakub ini menarik ya gitu ya. Iya. Dari namanya dia, dari bagaimana dia di kandungan, dia lahir segala macam, memang orangnya ini banget ya, kalau kita bisa bilang dia tangguh gitu. Dia tangguh tapi mengandalkan kekuatannya sendiri memang. Nah, seperti itu. Jadi aku ngelihatnya pas di rumahnya Laban, memang kita sebagai orang Kristen tidak percaya yang namanya karma ya. Kita nggak percaya karma yang namanya kita berbuat sesuatu saat itu juga segala macam. Tapi kita kenal tabur tuai kan. Ya, tabur tuai, betul. Nah, kita lihat di sini bagaimana si Laban menipu si Yakub. Itu caranya mungkin kalau kita lihat bisa kita lihat hampir sama ya. Iya. Seperti Yakub menipu si Esau begitu. Nah, sampai akhirnya dia datang. Tapi kalau kira-kira nih, kalau menurut Bang Hen sama Om Prana, saat ini orang-orang yang kayak gitu masih banyak gak sih? Apa ada gak sih? Pernah ketemu gak sih orang-orang kayak gitu? Perihal ini Tipu menipu. Apalagi ini dalam keluarga ya bentuknya. Ini bisa-bisanya loh dia nikah. Kalau menurut aku ya, ini memang si Yakub ini kan udah
ya namanya kan orang-orang bilang cinta buta lah ya. Terus karena cinta dia berbuat segala sesuatu, makanya mungkin disuruh 7 tahun ya udah dia jalanin dulu. Tapi kena prank dia. Dibohongin ujung-ujungnya. Nah sekarang ada nggak sih contoh-contoh yang kayak gitu? Ada. Pertama yang saya lihat dari kasus kejadian ini kan sebelum Yakub ke Laban ini, saya lihat bagaimana rasa iri hati juga, nggak tahu ada nggak iri hati gitu loh. Maksudnya bagaimana Yakub melihat satu berkat itu loh, harusnya kan itu bagian menjadi kakaknya. Kalau dia menjadi benar itu kan harusnya dia tetap kekeh, itu adalah hak kakakku gitu loh. Jadi harusnya nggak boleh ambil. Ya kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya kita nggak, kalau mungkin kita punya kakak perempuan kah, atau yang orang yang lebih tua kita ya kita sesama kita nggak boleh saling iri mengiri lah kalau dalam keluarga gitu loh. Terus kemudian kejadian yang perihal nipu-menipu ini aja di zaman ini juga masih banyak. Kayak saudara kita kah, pertemanan kita, hubungan, apalagi terutama keluarga dekat, kadang kakak adik sama sekandung, saudara, adik aja berantem hanya karena permasalahan uang gitu. Nah, di situ aja kan bisa ada konflik lah, bisa ada apa, sampai bisa ada hubungan, memutuskan hubungan keluarga gitu. Mungkin terlepas dari urusan entah itu tipu menipu, tetapi dari situ aja kita bisa melihat bahwa hubungan kakak adik harusnya itu harmonis gitu loh. Nggak memandang harta. Kayak Yakub kan memandangnya berkat kan, ini kan berkat yang seolah pasti besar nih, diberkatin, punya keturunan, punya segalanya mungkin di pikiran dia kan. Sampai juga nanti kan ada kejadian di mana dia bergelut atau bergumul ya sama malaikat supaya meminta berkat lagi dari malaikat itu memberkati dia gitu. Ya itu sih ya mungkin pandangan saya gitu. Kalau pernah lihat Kalau mengenai hal tipu menipu ini dalam realita kehidupan ya banyak terjadi lah. Apalagi di zaman era COVID ini, pada saat semuanya susah, pasti ada hal-hal yang dilakukan agar untuk mempertahankan hidup. Itu banyak juga kita bisa lihat di media-media massa ya, berita-berita atau mengenai hal-hal tipu menipu itu. Bahkan antara kakak adik pun bisa saling menipu, kayak tadi Bro Henry bilang, untuk mendapatkan mungkin masalah warisan, atau mungkin misalnya pada saat sekarang ini tipu menipu menurut saya juga masuk dalam dunia sekolah, apalagi kan sekarang dunia online nih. Pada saat menghadapi ujian kita nggak tahu apakah anak-anak kita atau siswa-siswa ini menyelesaikannya secara jujur, kan ini kan juga termasuk dalam tipu menipu. Mungkin pada saat mereka mengerjakan soal, kelihatan kamera mungkin wajahnya, padahal yang di depannya itu orang tuanya atau temennya yang ngerjain gitu. Jadi dia tinggal nyontek juga, kan bisa itu masuk dalam tipu menipu. Nah jadi sebenarnya walaupun seperti ini juga pernah terjadi gitu, hal-hal tipu menipu itu memang sudah merupakan sebuah dosa yang dari dulu udah pernah terjadi gitu loh, Renwin. Tapi Ekel nggak ya? Sejauh ini sih saya ngajarinnya supaya berapapun nilai yang penting dikerjain sendiri aja memang. Mampu sendiri ya. Mampunya sendiri. Iya, kalau kita mau orang tua juga pinginnya mah anak yang lurus-lurus aja ya. Ya terbaik lah. Ya itu tadi masalah tipu menipu. Kalau kita lihat memang di sini kan ada kerjasama ya, ada taktik. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku ngelihat juga pada saat itu kan sebenarnya Lea bisa aja dong untuk tidak mengikuti ajakan bapaknya mungkin kan, si Laban untuk kan pasti ini udah ada sekongkol, udah ada obrolan dulu kan, nggak tiba-tiba semuanya terjadi begitu aja. Iya betul. Pasti kan bapaknya juga bilang nanti kamu duluan deh Lea yang ini, yang kayak gini, dan Lea kan menyetujui, Iya betul. mengiyakan kan, berarti ini sudah ada persekongkolan. Dengan kata lain mungkin pada saat itu juga Lea kondisinya mungkin lagi jatuh cinta juga kali sama si Yakub, tapi karena cinta bertepuk sebelah tangan kan, dia memaksakan untuk pada akhirnya, waduh, gue harus sama si Yakub nih, gue iyain aja deh. Tapi ya itu kita bisa belajar sih, kalau buat aku kita bisa belajar bahwa ketika kita bohong, ketika kita licik gitu ya, itu juga nggak bagus buat kita, karena pada akhirnya juga Lea merasakan kan bahwa ketika dia menikah dengan Yakub pun dia merasa tidak dicintai kan. Kalau kita lihat di Kejadian 29 juga kan, di ayat yang ke-31 tuh. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, berarti Tuhan aja tahu Lea tuh nggak dicintai sama Yakub gitu. Karena memang
Yakub kan sedang kejar si Rahel Rahel. banget, iya. Nah, kira si Rahel Rahel. banget, iya. Nah, kira kalau aku boleh tanya nih, Bang Hen pernah nggak ngejar cewek sampai kayak gitu? Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan mah pasti ada lah. Ini cinta yang Gini keberapa dong nih? ya. Gini. Sebenarnya tadi yang menarik yang bilang apa Kongkolan. Sekongkolan ya. itu kejadiannya jadi inget juga kayak persengkokolan si Yakub Yakub sama dengan mamanya ya. ibunya, iya Iya, iya. betul. Ternyata ini juga si Laban sama anaknya juga. Iya, sekongkol memang. Meskipun yang dikejar Yakub itu ya berkat, tapi kalau ini kan dia ngejarnya Yakub jadinya. Nah itu makanya kalau Om Rana pernah. Kalau mengenai cinta bertepuk sebelah tangan waktu masih muda, cek. Jail. Sekarang juga gue merasa masih muda sih, Re. Tapi pernah lah mengalami hal seperti itu, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta tepuk-tepukan juga gue pernah ngerasain. Cinta monyet. Iya, ya itu ya pernah terjadi juga, dan memang tidak enak cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta kan paling enak tuh dua-duanya bertepuk jadi bunyi, ya kan? Kalau misalnya cuma satu nggak ada bunyinya, yang ada angin doang. Nah, Tapi di sini- nggak pernah memaksa kan? Nggak. Soalnya kan sekarang ada tuh cinta ditolak dukun bertindak kan. Oh, Wah, gitu. itu gawat Ah, banget iya, tuh. iya, iya. Udah bukan orang tua lagi yang Sekarang- bertindak. Sekarang Cinta. pada ini ya bucin ya gitu. Iya. Ini kan kalau ini kan masih sekongkol sama papanya kan. Papanya. Iya, iya. nggak lewat hal-hal mistis. Iya, nggak lewat hal-hal mistis. Tapi itu aja berujung nggak enak gitu kan. Betul, betul. Nah, terus kalau kita lihat ke bawah itu, kalau kita udah lihat seperti ini, kalau tanggapannya Bang Hen nih, kira-kira kalau saat itu si Yakub tidak menikah dulu dengan Lea, langsung sama Rahel, kan karena kita tahu nih, kalau kita lihat garis keturunannya segala macam, nantinya Yesus akan lahir dari Yehuda, Lea kan? Dari Lea. Iya, dari garis keturunan Lea. Nah, kalau menurut Bang Hen sama Om Prana, kalau saat itu tidak terjadi persekongkolan, masih terus mulus nggak tuh sampai Matius? Oh iya, iya. Ya saya percaya sih pasti tetap mulus. Pasti tetap mulus. Maksudnya kalau Tuhan udah berencana kan pasti nggak gagal. Mungkin yang kejadiannya di tengah-tengah itu manusia yang merubah sendiri. Oke. Kayak misalnya contoh dari si Abraham sama Sarah, Tuhan kan udah berfirman sebelumnya nanti dari anak kandungmu lah yang akan lahir gitu loh, nggak mewarisi pokoknya harta kekayaan itu nggak ke Eliezer ya kalau nggak salah itu budaknya, tetapi kan dari anak kandungmu gitu loh. Tuhan udah ngomong, tetapi kan di tengah-tengahnya manusia kan yang berubah, yang mencari jalan pintas gitu loh, yang akhirnya mengambil budak kepada Abraham supaya melahirkan anak. Toh tetap ujung-ujungnya kan lihat apa yang Tuhan janjikan itu tetap terjadi kan, tetap melahirkan anak kandung. Nah, saya percaya meskipun nanti kalau kejadiannya itu berbeda dengan cerita Alkitab ini, Tuhan tetap melaksanakan rencananya gitu loh sampai kepada Matius itu loh. Saya sih percaya begitu, Red. Percaya bahwa rencana Tuhan apapun pasti terjadi. tergenapi. Ya, saya setuju sama yang Bro Henry bilang. Memang mungkin walaupun misalnya si Yakub dan Rahel itu tetap konsisten sama mempertahankan apa yang seperti yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, saya percaya bagaimanapun tetap kelahiran juru selamat itu dari sukunya Israel. Cuma nanti perjalanannya gimana, kalau ini kan kita lihat tadi kayak seperti yang Ren bilang bahwasanya akhirnya dari Lea, yaitu anaknya Yehuda kan, akhirnya turun Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya pun cuman Rahel jadi istrinya Yakub, ya pasti dari anak-anaknya Rahel, tapi jalan ceritanya mungkin kita nggak tahu ya. Berbeda, cuman sampai sejauh ini yang kita ketahui dari Alkitab, akhirnya ada istrinya itu, kita tahu Yakub itu istrinya ada 4, ya kan? Dari Lea, dari Rahel, dari budak-budaknya. Tapi yang dikawinin kan yang cuman 2 tuh, Lea sama Rahel. Siapa? Bilha sama Zilpa. Sama Bilha kan nggak dikawinin. Cuman ibarat nggak dinikahi, tapi dikawinin ya akhirnya kan, tapi kan melahirkan anak-anak yang diakui. Ada 12 cowok, 12 laki-laki, 1 perempuan, si Dina itu. Gitu loh, Ren, jadinya jalan ceritanya menurut saya. Itu benar tuh, itu menarik tuh. Ini mungkin banyak teman-teman juga mungkin yang di rumah gini kan belum pernah baca cerita fullnya Yakub gitu ya kan, bagaimana dia istri-istri yang istilahnya sah ini memberikan budak-budaknya itu kan, kalau kita lihat itu hal itu sebenarnya sempat terjadi juga dengan siapa coba?
Abraham. Dengan ini kan, dengan Si Abraham. kakeknya kan. Iya. Ya, kakeknya Abraham. Iya kan? Jadi Agak. sebenarnya apa yang dia Ya kayak tabur tua itu tadi. iya itu Kejadian dia. terus Itu kita turun memang temurun. lihat ada terus tuh akhirnya ke bawah. Ya kalau saya lihat kan dia kayaknya mau apa? Kalau Sarah kan maunya instan gitu loh, maunya cara cepet gitu, nggak mau nunggu janji Tuhan dulu, nggak sabaran, akhirnya budak yang dikasih. Nah ini juga kejadian sama. Saya baca kan Rahel, dia pasti udahlah dari pertama nih, Lea udah lahirin satu, udah pasti dong pengen, habis itu lahirin lagi yang kedua, ketiga sampai keempat, terus dia ngamuk kan, ngomong ke Yakub itu. Iya, iya. maksudnya Di pasal berapa tuh ada? Kok kenapa lu nggak kasih gua anak? Emang sampai Yakub juga kesel kan? Emang saya apa? Saya ini Tuhan. Ya, emang Karena saya ini Tuhan gitu. ya, loh. sama kayak Berarti Tuhan kan nih. dia udah pengen banget karena saking pengennya jalan pintasnya akhirnya dikasih budaknya gitu loh. Budaknya. Itu kan hal itu terulang kembali lagi gitu. Kalau buat zaman sekarang kan kita ngebayangin mana bisa kayak gini gitu, misalnya suami istri sah terus kemudian karena pengen punya anak akhirnya kita kasih Masih ya. pembantu kita, kan nggak mungkin. Iya. Kalau dilihat ditarik ke cerita sekarang kayaknya hal mustahil juga ya, udah Mustahil, mustahil, lucu juga kalau sampai terjadi kan. Ya tapi menarik sih memang Ren kalau misalnya itu kayak turun temurun itu tadi dari orang tua mereka, ya kan? Si apa namanya? Abraham punya istri siapa namanya? Sarah. Sarah. Kemudian karena saking pengen instannya punya keturunan, Sarah ngasih si Hagar. Sekarang si Yakub karena si Rahel nggak bisa punya anak, akhirnya Rahel ngasih pembantunya supaya bisa punya anak. Terus dibanggain lagi, ini Iya, anaknya. ini anaknya. Terus yang satu nggak terima, ngadu Nggak, lagi. nggak ngambil. Lagi dikasih lagi Dikasih lagi punya. Aduh. Jadi lucu sebenarnya kalau Iya. kita lihat pasal-pasal ini kok bisa begini. Cuman Tapi itu buat tadi. tapi ketika itu mungkin karena mereka didasari dengan rasa cemburu, iri hati sebagainya, jadi mereka nggak lihat bahwa yang mereka lakukan tuh ada sisi lucunya Lucu. juga. Iya. Iya kan? Jadi memang kita nih, terus ada lagi nih yang menarik. Ketika tadi Tuhan bilang bahwa si Lea tidak dicintai. Nah, rupanya memang kalau kita lihat Tuhan itu pegang kendali penuh ya. Bagaimana ketika Tuhan ngelihat bahwa ada ketidakadilan, langsung dibuat Tuhan adil gitu. Iya. Ketika bagaimana kandungannya Lea dibukakan, Iya. lalu ternyata kandungannya Rahel mandul, itu kan hal-hal yang ternyata buat kita juga sadar bahwa Tuhan tuh pegang kendali sebenarnya atas hal ini. Selain daripada pegang kendali juga kalau menurut saya ya emang waktu Tuhan juga sih yang menentukan segala sesuatu gitu loh. Setuju. Karena kan pada akhirnya si Rahel juga Rahel ini memiliki anak juga, cuman ya karena tidak sabarnya itu dia menunggu, dan juga mungkin karena Rahel ini nggak tahu waktunya Tuhan kapan, yang bikin dia akhirnya mengambil keputusan menyerahkan budaknya supaya punya anak gitu. Ya itu tadi, terkadang memang kita sering mengambil keputusan sendiri tanpa bisa sabar menanti waktunya Tuhan. Betul. Karena kita pengennya instan, kita pengennya tercapai segala sesuatu yang kita inginkan, ya akhirnya kita mengambil keputusan tersebut gitu loh Ren. Terus kalau kita lanjut lagi, masalah Yakub ini kan memang nggak ada habisnya ya, mulai dari di rumah Laban, terus nanti kita mungkin masuk ke ketika Yakub lari nih dari rumah Laban. Nah, kan sekarang lagi banyak juga tuh yang pergi bawa harta gitu kan. Ya kan, mungkin dari entah teman kita atau apa. Kan kita juga pernah dengar yang kayak gitu kan, dan sifat ini nggak bagus gitu. Nah, mungkin bahkan ada lihat yang menariknya nih ketika Yakub coba pergi dari rumah Laban. Jadi kan dia kayak bikin kasus baru kan, kayak ada masalah lagi jadinya. Iya. Ya kalau saya lihat sih kepergiannya Yakub memang sepertinya dia ingat akan janjinya dulu. Maksudnya dia bakal kembali kepada Ke rumah, orang tuanya, iya. kepada Ishak. Apalagi dia udah bekerja selama 20 tahun. Terus yang kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Ishaknya itu udah tua. Matanya juga udah tidak bisa melihat yang sampai kejadian yang dia memberkati si Esau sama Yakub, kan dia udah nggak tahu perbedaannya kan. Nah mungkin dia pengen ketemu lagi, mungkin dia pengen kasih lihat bahwa ini loh anak-anakku, istri-istriku, kan diperintahkan juga kan sama, mungkin juga mau ketemu sama mamanya kan. Mamanya bilang ambil ke sana juga,
dikasih pesan kalau ambil istri jangan perempuan Nah, kanaan, tapi ambil dari saudara. Nah, mungkin itu kerinduan hati dia juga buat balik, dan juga dia udah bekerja keras kan. Kalau kita baca selama 20 tahun, 7 tahun buat dapetin apa? Pertama tadi dia mau dapetin si Rahel, yang di ternyata prank. Lea. Tadi Akhirnya prank. 7 tahun lagi dia nikah lagi baru dapetin si Rahel. Rahel. Terus setelah 6 tahun lagi buat dapetin harta bendanya. Nah, dari sana kan kita bisa lihat bagaimana dia juga sebenarnya orang yang rajin, berusaha keras. Sampai tadi kalau kita baca dengan teliti, itu di mana dia juga bertengkar hebat kan dengan Laban. Pas Laban ngejar dia tuh, maksudnya masalah yang apa? Kenapa dia pergi begitu aja gitu loh. Bawa anak cucunya, hartanya, semuanya dibawa. Sampai juga nanti ada kasus terafimnya hilang. Iya, betul. Itu juga jadi masalah gitu loh. Nah, dari situ kan kita bisa melihat gimana Yakub pengen balik rindu gitu, kembali ke kampung halamannya gitu loh. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya bagikan gitu. Kalau menurut saya, Ren, selain daripada yang tadi Bro Henry bilang, ada lagi nih hal menarik nih. Bagaimana kerinduan daripada si Yakub untuk kembali ke rumah. Kerinduannya untuk kembali bertemu kepada keluarganya, orang tuanya. Ini ada juga. Jadi kalau menurut saya kita bisa juga menarik makna atau pelajaran bagi kita saat ini, bahwasanya bagaimanapun kita hidup di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Bagaimanapun kita juga rindu untuk kita yang ini kan kita sepakat nih kalau kita ini sebenarnya warga kerajaan surga. Di sini kita hanya menjalani waktu hidup kita untuk kita bisa menggenapi dan menggenapi setiap rencana dan rancangan Tuhan. Nanti pada saatnya kita akan kembali ke sana gitu loh. Nah, jadi dengan kerinduan ini, bagaimana kita dengan kerinduan Yakub ini kembali ke tempatnya, kita pun di sini pasti setiap kita yang masih ada pun rindu untuk kembali ke rumah Bapa yang di surga. Cuman kita bagaimana menjalani hari lepas hari kita selama di sini sebaik mungkin agar kita dapat menjalani dengan baik. Nah, jadi kerinduan Yakub kembali ke rumah orang tuanya itu memberikan makna atau pelajaran bahwasanya kita juga pada saatnya akan kembali ke tempat asal kita gitu. Kalau menurut saya yang bisa diambil loh, Red, gitu. Nah, keren juga tuh kan. Jadi memang kita lihat tadi pandangan dari Bang Hen, pandangan dari Om Prana memang luar biasa nih. Dan aku juga lihat bahwa dia juga luar biasa karena dia meletakkan diri berada di tengah-tengah bahaya sebenarnya nih. Makanya dari itu dia maju salah. Mundur salah. Iya kan? Maju di Ren? Maju ketemu Esau, mundur ketemu Laban. Benar kan? Jadi dia memang mungkin karena ya nanti kita akan bahas bagaimana pertemuan dia dengan Tuhan kan. Tapi memang kalau kita lihat dia orang yang berani. Itu tadi dia juga orang yang gigih. Dia kerjain tuh. Terlepas dari cinta buta segala macam, dia juga orang yang memang gigih gitu. Apa yang dia kerjakan, dia fokus, dia tekun. Tapi memang aku ngeliatnya dia terlalu berani untuk taruh diri dia. Dia udah tahu nih ke depan masalah, ke belakang masalah, dan dia berada di tengah-tengahnya. Kalau judul film Dono nih maju kena mundur kena. Nah itu. Tapi ya mungkin karena dia kan kalau menurut aku juga ya aku adalah orang yang tipe penuh perhitungan kan. Apa-apa tuh dia hitung baik-baik deh. Tapi kan seberapa kuat sih kita kalau kita mau ngomong kita relevansikan dengan kehidupan sekarang, seberapa kuat sih? Gitu kan, kalau kemampuan kita terbatas gitu. Betul. Dan pada akhirnya kan memang kita harus mengandalkan Tuhan doang kan. Nah, kalau Om Prana nih, pernah nggak kangen keluarga kayak Yakub gini? Ya, seperti sekarang ini kan bagaimanapun walaupun saya memiliki keluarga sendiri, namun tetap juga kangen juga sama rumah, ketemu sama orang tua gitu ya. Makanya dalam kesempatan, kalau ada kesempatan saya mungkin juga sendiri ke sana atau sama istri sama anak-anak ke tempat mama untuk nginep beberapa hari untuk bisa tetap menjalin temu kangen lah situ untuk ngobrol-ngobrol. Itu tetap kami lakukan sih, bukan hanya tinggal nggak pernah ke sana kembali ngobrol-ngobrol sama orang tua, enggak gitu. Iya.
Ya perasaan orang tua Pak Prana juga mau lihat cucu Iya juga gitu, pasti tetap ini aja kan. kangen. Iya, Makanya soalnya- mungkin itu yang jadi ini Iya, ya. bener sih. Ishak juga Yakub. pengen lihat gitu Oh loh iya, anak-anak Ishak juga juga. atau anak-anak apa mamanya juga kan. Terus Iya. dia juga kangen kan kembali ke orang tuanya gitu. Ya, Walaupun mungkin itu. posisinya saat itu dia udah sama, istilahnya udah sama keluarga, Keluarga. lah ya. Meskipun Iya. tadi tuh resikonya di depan ada kakaknya. Iya, iya bener. Tapi kalau aku juga ngerti sih kalau misalkan dihadapkan seperti itu, misalkan Bang Hen nih dihadapkan posisinya maju kena, mundur kena, kira-kira apa nih yang Bang Hen ambil? Iya. Ya, memang di situ sih bergumul kan jadinya Yakub bergumul. Betul, betul. Ya pasti kalau mengandalkan pikiran kita sendiri kayaknya kita nggak bakal mampu gitu loh. Bisa-bisa kita lari lagi, kabur, maksudnya kabur dari permasalahan, nggak ke mana, nggak balik ke Laban atau balik ke orang tuanya. Mungkin bisa ntar pergi ke negeri lain, misalnya ditinggalin lagi. Hindari. Cuman ya kalau misalnya kita sebagai yang benar, sebagai jadi orang Kristen ya kita kalau dibilang sih harus tetap maju seperti yang Yakub lakukan, meskipun dia bergelut bergumul dia tetap maju kan. Tetap Cuman maju. dia ada taktiknya gitu loh. Iya. Taktiknya bagaimana, apa dia menjalanin dulu kan, harta bendanya duluan, kayak Iya, binatang-binatangnya semua duluan. dia Iya, bagi iya. pasukannya karena kenapa dia dengar Esau membawa 400 orang kan Iya. ketemu dia. Gentar Pikirannya juga udah pasti, sebenarnya. Pikirannya udah Takut pasti wah juga kalau habis tuh nih ya. nyawa saya Iya, nih. Ya iya. udah pilihannya udah, kalau memang mungkin dia juga udah siap. Kalau andai kata itu nggak diterima semua, dia udah pasrah juga. Sembari mungkin dia juga dulu dia mengingat kan ketika dia lagi di satu tempat, dia mimpi mimpi yang dia mimpinya itu melihat tangga itu yang apa, Malaikat naik turun. malaikat naik turun. Di situ kan dia ngomong ke Tuhan secara nggak langsung, ya Tuhan juga menampakkan diri kan. Dia bilang kalau engkau menyertai aku, maka aku akan mengakui engkau sebagai Tuhan Allahku, ya kurang lebih lah kalimatnya begitulah gitu. Nah dari situ saya melihat sih ya setidak-tidaknya Yakub masih mau mengandalkan Tuhan gitu loh. Kita bisa belajar dari situ juga, mengandalkan Tuhan. Kalau misalnya di depan ada masalah atau apa, ayo belajarlah andalkan Tuhan gitu loh, supaya ke depannya bagaimana kita harus hadapin gitu, supaya kita kuat. Nah, kalau Prana pernah nggak nih posisi maju kena, mundur kena? Maju kena mundur kena ya pasti pernah ya dalam beberapa saat dalam kehidupan saya. Cuman ya seperti yang tadi Bro Henry bilang, ya harus maju karena mau nggak mau memang kita harus hadapi. Namun segala sesuatu yang kita hadapi, kalau kita menghadapinya dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan, bukan karena kita yang menghadapi, karena Tuhan yang menyertai kita dan membantu kita, menolong kita untuk menyelesaikan permasalahan yang yang kita hadapi tersebut. Namun yang menarik juga yang tadi Bro Henry bilang, bahwasanya Yakub ini pernah mengalami suatu saat di mana dia menyatakan bahwasanya saya akan mempercayai Tuhan itu gitu loh. Yeah. Memang kadang suatu saat kita perlu menghadapi kepentok dulu sama masalah, kemudian kita merasa kita tidak bisa menghadapinya, sehingga membuat kita percaya pada Tuhan dan mengakui bahwasanya kita ini pribadi yang terbatas gitu loh. Nggak segala hal sesuatu dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita. Nah, kadang kejadian itu, waktu itu pernah kita alami juga, sehingga pada akhirnya kita pasrah, oh ternyata saya ini adalah manusia yang terbatas gitu loh, Bro Red. Itu ya, kita harus sampai di titik itu sebenarnya. Tetap pernah ada saat atau momen di titik itu di mana kita akhirnya mengakui bahwasanya oh saya ini hanya orang yang terbatas, ada pribadi yang tidak terbatas yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Gitu kalau menurut Ya itu kayak yang saya bilang tadi, saya kan kemarin kan coba baca, saya melihat kayaknya Yakub awalnya itu nggak percaya Tuhan, maksudnya nggak percaya dengan adanya Allah gitu loh. Baru sampai yang kejadian yang di mana ada kejadian kan dia berbohong tuh kepada papanya tuh, yang mengenai itu tuh, yang pemberkatan itu dia pakai bajunya si Esau, berbulu, terus masakin daging tapi mamanya masakin, terus sampai bapaknya nanya, kok kamu cepet baliknya, kan dipikirin Esau kan. Ternyata itu si Yakub ya, itu dia berbohong kan, karena Tuhan Allahmu yang membuat aku jadi cepet gitu, berhasil gitu. Nah sampai di kejadian yang di 28 itu, nah di ayat yang 20 di situ kan yang tadi yang dimana Yakub lagi mau kabur,
di tengah jalan dia mimpi. Nah, dia bernazarnya begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, berarti jalannya kan kayaknya bakal Berat nih, berat, memberikan berbatu-batu. kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Gitu loh, kayak secara nggak langsung kan dia tadinya mungkin saya lihat dia nggak percaya Tuhan, tetapi ketika dia bermimpi di situ, oh ternyata Tuhan itu ada gitu, Allah itu ada, makanya dia ada sedikit menaruh pengharapan jadinya kepada Allah kan, jadinya kan kayak yang tadi Pak Prana bilang gitu loh. Jadi di situ saya rasa sih nanti di situ mulai dia mengandalkan Allah sampai benar-benar nanti dia bergelut dengan malaikat Tuhan nanti itu di situ kejadian. Nah itu makanya kita juga sebagai manusia ya kadang ya, sebenarnya kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu memang ada, dia bekerja segala macam, tapi kadang kita sebagai manusia butuh kayak apa ya, aku di sini ngeliatnya bahwa dia tuh butuh yang namanya pernyataan gitu loh, dia butuh yang namanya bukti sampai dia lihat sendiri bahwa memang Tuhan itu layak nih buat dipercayai gitu. Satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan. Betul, sampai dia ngerasa seperti itu. Ya. Tapi memang Tuhan, ya itu tadi balik lagi Om Rana bilang tadi, semuanya memang ada waktunya gitu. Dan memang selalu waktu Tuhan yang terbaik. Nah kira-kira kalau Bang Hen nih sama Om Prana ditanya soal Yakub dari hal ini, satu kata yang terbesit apa? Yakub ya. Ya kalau saya baca ceritanya sih ya Satu kata loh. yang paling menghina itu menipu itu. Itu kayak ini ya, kayak lengket ya, lekat banget ya. Soalnya kehidupan dia dia menipu di keluarganya, dia tipu menipu, kemudian dia hidup di tempat lain dia juga begitu, tipu menipu juga. Jadi satu kata menipu, tipu. Ya, tipu menipu. Menipu. yang teringat gitu loh. Yang terbesit. Kalau Om Rana? Kalau saya memang ya semua kisah dalam Alkitab itu ada makna positif, ada makna negatif, dan Iya. kita bisa belajar dari semuanya itu. Kalau Bro Henry bilang Yakub itu tipu menipu, kalau saya bilang dari sisi positifnya, Yakub itu orangnya tekun. Ya. Nah ini bisa dilihat pada saat dia bilang mertuanya bilang kalau mau ngedapetin si Rahel dia harus kerja 7 tahun ya kan. Nah tapi begitu 7 tahun dapatnya Lea, tapi kemudian si mertuanya bilang 7 tahun lagi deh kalau mau dapetin Rahel, akhirnya dikerjakan juga. Nah dia di sini kelihatan bahwa selama 14 tahun itu dia itu tekun untuk mendapatkan sesuatu yang dia cinta. Nah gitu. Waduh, Luar biasa. berat. Tekun. Wah. Kalau aku sih mungkin satu kata buat Yakub, hebat. Hebat ya. Hebat. Makanya nih hebat banyak nih. Ah. Dia karena bisa dia merancangkan segala sesuatu sendiri gitu kan. Terus nanti dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan bergulat segala macam. Menurut aku sebagai manusia ya dia sudah melakukan apa yang dia bisa. Dia memaksimalkan potensi dirinya dia. Tapi memang balik lagi ketika kita berbicara bahwa ada Tuhan di situ, ya kita nggak boleh bersandar sama kekuatan kita kan gitu. Kalau sejauh pembicaraan kita nih, kira-kira menurut Bang Hen apa yang bisa Bang Hen ambil dari cerita ini? Kalau saya melihat ya, sisi bagusnya sih ya Yakub ini dia seorang yang ambisius juga. Maksudnya dia apa yang dia kejar itu, apa yang dia cari itu dia kejar benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Nah itu yang mungkin kita bisa pelajari dari ketekunan dia. Bagaimana dia juga bekerja itu selama 20 tahun di Laban juga dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Sampai yang pada suatu hari nanti dia ada mengeluh. Dari situ kan keluhannya kita bisa lihat tuh. Oh dia benar-benar melaksanakan semuanya dengan baik gitu. Mungkin kalau hari itu dia nggak bertengkar dengan Laban ya itu nggak diungkapkan sama dia kan. Tetapi dari situ kita bisa lihat bagaimana ketekunan si Yakub dalam mengejar sesuatu gitu. Cuman ya hanya mungkin dia masih mengandalkan kekuatan dia sendiri gitu. Belum masih mengandalkan kekuatan Tuhan. Luar biasa. Kalau dari Om Rana nih?
yang bisa Ya, diambil. selain daripada tadi apa tadi yang saya bilang tadi, yang pertama itu Yakub orangnya kan tekun tuh. Ya. Yang kalau sekarang ini yang saya bisa pelajari bahwasannya dari perbincangan kita sejauh ini, Yakub itu menurut saya orangnya mau mengakui kesalahan gitu. Maksudnya mau meminta maaf. Karena pada saat dia dikejar-kejar Esau kan dia bilang bahwasanya dia mengirimkan ada sistem-sistemnya, lu pertama dikasih ini, kemudian begini begini begini, untuk minta supaya Esau mau mengampuni dia karena kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, itu yang saya bisa pelajari, mengakui kesalahan dan mau meminta maaf gitu loh. Itu Ren yang bisa saya pelajari dari pembicaraan kita. Berarti memang keren banget ya kalau kita udah baca Yakub ini. Makanya nanti semua teman-teman juga di rumah yang sedang menyaksikan program ini, kalau penasaran, bener nggak sih ini begini, dalemin lagi tentang Yakub, cari juga ini kira-kira kenapa dia begini, kenapa sampai akhirnya dia mau rela buat ya udah deh, Lea nggak apa-apa deh, gua ambil kerja lagi dulu segala macam. Nah, kenapa dia sampai memutuskan hal-hal seperti itu? Memang mungkin nanti kalau teman-teman boleh lihat, boleh cari lagi supaya teman-teman bisa dapetin lagi segala macamnya. Dan kalau dari aku sendiri, memang aku belajar bahwa ketika kita jadi manusia ya kita pakai potensi yang ada, yang Tuhan kasih. Tapi jangan sampai salah. Jangan sampai itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika kita bener nih kita kerja keras segala macam, bener nih kita gigih, kita tekun segala macam, tapi di dalamnya ada kecurangan, kan itu yang pada akhirnya yang bikin nggak bagus. Iya, betul. Terus yang kedua yang bisa aku ambil dari cerita ini, ketika bagaimana ada persekongkolan itu tadi, makanya itu kenapa kita butuh komunitas yang sehat di sini. Kita gabung sama orang-orang yang sehat. Kalau kita gabung dengan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran jahat juga kan otomatis dong. Kayak misalkan aku temenan sama Bang Hen nih. Terus, ayo Bang Hen sekongkol yuk buat bohongin Om Prana gitu. Iya kan? Terus Bang Hen memang tipe orang yang sama nih. Pasti kan akan begitu kan. Oh, kejadian. Iya, kejadian akhirnya dibohongin. Nah, suatu saat Om Prana Tabur tuai. iya merasa Balik lagi nanti. iya merasa Om Prana merasa dibohongin kan. Om Prana merasa dibohongin. Akhirnya Om Prana bisa aja ada Cari keputusan teman kan. lain, sekongkol lagi. Sekongkol lagi. Cari persekongkolan lain. Nggak ada habis-habisnya jadi. Nggak ada habis-habisnya. Kita berdua nyari lagi temen lagi buat. Nah itu makanya bagaimana kita bergaul, bagaimana kita memilih untuk berkomunitas. Nah makanya setuju sih, ngerasa bahwa ketika berada di sini ya bertemu dengan komunitas yang sehat gitu. Ya, Ada lagi yang ingin dibagi Bang Hen? Om Rana? Saya sih menurut saya cukup lah untuk pembicaraan kita. Mungkin ada Om Hendy, Bro Hen. Mungkin abis ini pembahasan video berikutnya mungkin akan lebih menarik nanti. Iya, lebih Iya, menarik lagi. karena kita akan bahas bagaimana tadi kita sudah bilang kan bahwa dia tuh orang yang tekun, fokus, gigih gitu kan. Kita bisa lihat hal itu dari video berikutnya. Ya, kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Reinhard Eskel. Saya Dengan dengan rekan saya? Henry. Saya dengan Prana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.